Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akal dan wahyu dalam perspektif tujuan manusia. Yang beranggotakan, yang pertama, di sini ada Nesi Juwita Solekati, B100, 190, 167. Yang kedua, Lucy Melanie Putri, B100, 190, 172. Yang ketiga, Rifa Pramesti Widianing Tias, B100, 190, 180. Dan yang keempat, Kofifah Dwiyanti, B100, 190, 189. Yang pertama, di sini ada pengertian kajian filosofi subjek yang menciptakan segala yang ada atau maujudat disebut Tuhan. Sementara yang ada sebagai objek penciptaan disebut alam. Manusia adalah makhluk dua dimensi. Manusia diciptakan dari tanah yang menjadikan makhluk fisik. Dan juga makhluk spiritual karena telah ditiupkan ruh dari Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi manusia dengan sarana-sarana yang memungkinkan dia mewujudkan tujuan penciptaannya. Untuk selanjutnya, di sini ada manusia sebagai puncak atau tujuan akhir penciptaan alam. Sebagaimana yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 29, yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, manusia secara biologis adalah makhluk yang paling lengkap dan paling canggih. Yang ketiga, manusia ialah mikrokosmos atau dunia kecil yang terkandung dalam dirinya semua unsur yang ada dalam kosmos yang terdiri dari yang pertama, unsur mineral atau daya atomik. Yang kedua, unsur tumbuh-tumbuhan atau makanan tumbuhan dan berkembang biak. Yang ketiga, unsur hewani, penginderaan atau gerak. Nah, di sini ada 5 panca indera batin menurut Ibnu Sina. Yaitu yang pertama, indera bersama, al-his al-musyataraf. Yang kedua, daya memori, al-hafizah. Yang ketiga, daya estimatif, al-wahmiyah. Yang keempat, daya retentif, al-khayal. Dan yang kelima, daya imajinasi, al-mutakilah. Manusia memiliki unsur khas, yaitu memiliki akal. Secara fungsional, akal terbagi menjadi 2 daya. Yang pertama, kemampuan atau teoritis. Kedua, kemampuan manajerial atau praktis. Akal mengabstraksikan makna dari data-data inderawi dengan mengelompokkan data-data inderawi yang masuk dalam kategori-kategori tertentu, sehingga menghasilkan konsep-konsep yang universal. Dorongan jiwa dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada nafsu syahwat, yang kedua nafsu amarah, dan yang ketiga nafsu rasional. Jika dorongan jiwa tidak dikelola secara baik, maka akan muncul darinya tindakan-tindakan tercela atau al-akhlak al-masmumah. Dan jika golongan jiwa dapat dikelola secara baik, maka akan lahir dari diri manusia tindakan-tindakan mulia atau al-akhlak al-karimah. Yang terakhir, di sini ada tujuan penciptaan manusia. Sebagaimana diinformasikan Al-Quran, manusia diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 30. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.